kita lanjutkan pembahasan tentang fungsi, struktur dan fungsi dari organel sel. Nah, dalam video ini kita akan membahas beberapa organel. Yang pertama kita lihat mitokondria. Organel mitokondria ini memiliki bentuk yang seperti ini, dan dia ini tersusun dari krista. Krista itu adalah tonjolan-tonjolan perluasan dari membran bagian dalam. Jadi ini membran bagian luar, kemudian ini bagian membran dalam. Nah, membran dalam ini dia akan membentuk perlekukan-perlekukan atau tonjolan ini dan membentuk lipatan-lipatan yang disebut dengan krista. Kemudian di antara ruang antar krista ini disebut dengan matriks. Kemudian ruang-ruang yang ada di bagian bawah ini disebut dengan ruang intermembran. Jadi antara satu membran dengan membran yang lain disebut dengan ruang intermembran. Nah, secara keseluruhan ruang di dalam matriks mitokondria ini dia banyak sekali mengandung enzim, kemudian DNA, RNA, dan protein. Ini kenapa? Karena mitokondria sendiri dia di dalam sel itu dan tubuh makhluk hidup itu dia sebagai tempat pembentukan energi bagi tubuh suatu makhluk hidup. Jadi biasa disebut juga dengan power station of cell. Jadi semua energi yang dihasilkan oleh sel itu dibentuk di dalam mitokondria. Kemudian mitokondria ini dia berbentuk bola yang tersusun oleh protein, kemudian lemak dan asam nukleat. Nah, tetapi bagian ini paling banyak dibentuk oleh protein. Di dalam setiap sel memiliki mitokondria. Namun ada beberapa sel yang ada dalam tubuh kita itu dia memiliki mitokondria dalam jumlah yang sangat banyak. Contohnya sel-sel dalam hati, kemudian ada sel-sel pada area pertumbuhan atau pemanjangan pada tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini kalau misalnya untuk sel-sel hati, dia memiliki satu sel, dia memiliki 500 sampai dengan 1400 mitokondria di dalam satu sel. Sementara pada area pemanjangan ujung-ujung akar tanaman jagung ataupun sejenisnya itu terdapat 1000 sampai 3000 buah mitokondria pada setiap sel. Jadi sel sendiri merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Secara struktural dia disusun oleh organel-organel sel. Namun pada beberapa jenis organel keberadaannya di dalam satu sel itu jumlahnya bisa lebih dari satu. Contohnya selain mitokondria ada ribosom. Jadi jumlahnya sangat banyak. Padahal yang kita pahami secara teori bahwa sel merupakan struktur atau unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Tetapi ternyata di dalam sebuah sel ada begitu banyak organel, bahkan ada organel tertentu yang jumlahnya lebih dari satu di dalam setiap sel. Nah, kemudian yang berikut adalah lapisan bagian dalam dari mitokondria yang membentuk lekukan-lekukan krista itu. Nah, lapisan dalam lekukan ini yang disebut dengan matriks mitokondria. Kemudian pembentukan energi bagi tubuh yang diproduksi dalam sel, tepatnya dalam mitokondria itu terjadi melalui ada beberapa reaksi pembentukan ATP. Nah, disebut dengan reaksi oksidasi fosforilasi. Materi ini akan kamu dapatkan lebih detailnya pada materi kelas 12 nanti. Kemudian di dalam matriks mitokondria ini lah tempat terjadinya tempat pembentukan energi terbesar, yaitu terjadi reaksi yang disebut dengan siklus Krebs. Nah, melalui siklus Krebs ini terjadi pembentukan ATP atau disebut dengan adenosin trifosfat. Kalau bahasa yang mudah kalian pahami adalah energi bagi sel dan bagi tubuh untuk bisa beraktivitas. Kemudian juga di dalam matriks ini menghasilkan protein dan dengan bantuan DNA yang bereplikasi untuk pembentukan protein
pada proses oksidasi. Yang berikut yang akan kita bahas adalah organel ribosom. Nah, organel ribosom ini keberadaannya di dalam sel, yaitu dia berada pada atau menempel pada bagian retikulum endoplasma kasar. Nah, secara bentukan struktur ribosom ini dia terdiri atas 2 subunit. Jadi ada subunit yang besar bagian atas, kemudian ada subunit yang kecil bagian bawah. Kemudian di dalam ribosom ini dia sebagai organel yang fungsinya sebagai tempat terbentuknya atau tempat pembentukan protein. Pembentukan protein dikenal juga dengan istilah sintesis protein. Makanya di dalam sini terdapat rantai RNA juga yang tugasnya untuk mengirim RNA dan DNA untuk bisa mengirim kode-kode protein apa yang akan dibentuk atau dibutuhkan oleh tubuh, kemudian ribosom akan membuat atau membentuk bagi tubuh. Kemudian yang berikut ada struktur dan fungsi dari organel sentrosom. Sentrosom ini dia disusun oleh 2 sentriol. Nah, 2 sentriol ini akan membentuk huruf menyerupai huruf L seperti ini, membentuk sudut siku-siku. Jadi ada 2 sentriol yang berbentuk seperti silinder, tabung silinder ini yang menyusun satu sentrosom. Kemudian di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus. Mikrotubulus itu ini seperti tabung-tabung silinder ini disebut dengan mikrotubulus. Dan organel ini hanya terdapat pada sel hewan dengan berfungsi aktif terutama pada saat pembelahan sel, awal pembelahan sel. Setiap sel hewan pada beberapa mikroorganisme memiliki sentriol yang ada di dalam sitoplasma. Yang berikut ada plastida. Nah, secara keseluruhan organel ini hanya ditemukan pada tumbuhan. Plastida ini dia mengandung pigmen hijau atau klorofil, biasa disebut dengan kloroplas, dan dia memiliki bentukan seperti ini. Ada membran luar, kemudian ada membran dalam. Jadi ada membran luar, membran dalam. Kemudian ada bagian-bagian di dalam plastida yang memiliki peran penting bagi tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi ada lempengan-lempengan ini disebut dengan granul atau granula. Kemudian gabungan dari beberapa lempengan ini disebut dengan granum atau grana. Kemudian satu lempengan sendiri disebut dengan tilakoid. Jadi di sini ada 3 lempengan ya. Kemudian ruang di dalam granum atau grana ini disebut dengan stroma. Kemudian kalau diperhatikan ada 3 jenis plastida, yaitu leukoplast, kloroplas, dan kromoplas. Leukoplast adalah plastida yang berwarna putih, fungsinya untuk menyimpan makanan yang terdiri atas amilum. Elailoplast yaitu untuk menyimpan lemak dan minyak. Nah, ini biasanya ada pada tumbuhan kacang-kacangan. Kemudian kromoplas yaitu plastida yang mengandung pigmen atau mengandung satu warna seperti karotin, yaitu warna kuning, warna biru, warna merah. Jadi fikosantin dan fikoeretrin. Yang berikut ditemukan pada jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini ada pada daun tumbuhan dan ini sangat banyak, dan juga pada batang, yaitu pada jaringan parenkim batang dan buah yang masih muda. Kemudian plastida ini terletak di dalam sel itu tidak tetap posisinya, dia selalu berubah-ubah sesuai arah datangnya cahaya atau ketika sel terpapar cahaya matahari. Setiap sel tumbuhan dia memiliki kurang lebih 20-40 kloroplas, dan di dalam setiap kloroplas dia mengandung 40-60 buah grana atau tumpukan lempengan ini.
Jadi grana sendiri merupakan tumpukan atau kumpulan gelembung pipih yang berbentuk cakram. Dan satu grana disebut dengan, atau satu lempengan itu disebut dengan tilakoid. Fungsi dari kloroplas ini adalah membentuk senyawa organik karbohidrat melalui proses fotosintesis dengan menggunakan bantuan energi matahari. Nah, untuk reaksi fotosintesis sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Kalau reaksi terang itu reaksi yang membutuhkan cahaya matahari dan terjadi di grana. Sementara reaksi gelap ini reaksi yang terjadi tanpa membutuhkan energi matahari atau cahaya. Dan reaksi ini terbentuk atau terjadi di dalam stroma, bagian kloroplas yang disebut dengan stroma. Nah, demikian pembahasan beberapa organel dalam video kali ini.